Zoom. Ibu agak maju dikit. Oke, siap. Oke ya. Oke. Ya, terima kasih. Ya akhirnya alhamdulillah keterangan dari Pak Thomas Tembong diizinkan untuk disampaikan di persidangan. Ya walaupun memang tidak hadir secara langsung tapi diizinkan melalui Zoom, itu bagi kami sudah cukup lah. Artinya bisa Pak Tom Lembong menyampaikan situasi pada waktu proses di kejaksaan. Ya. Lalu tadi memang juga agak sedikit terjadi ketegangan sedikit mengenai tentang tadi bukti-bukti ya. Jadi tadi bukti-bukti itu kami secara transparan menunjukkan semua bukti-bukti kami. Ya, mereka mau cek, mereka mau periksa, silakan. Karena kan memang sudah di domainnya ke pengadilan. Tapi ketika kita mau periksa bukti-bukti dari mereka, dari pihak termohon agak keberatan di sana itu. Akhirnya setelah terjadi perdebatan, disetujuin bahwa itu boleh diperiksa. Dan jadi kami bisa memeriksa semua. Nah, ada beberapa hal yang menarik ya. Pertama, bahwa dari bukti-bukti yang tadi ada, belum ada audit BPKP. Ya, belum ada audit BPKP itu. Sedangkan kami memiliki audit BPK di atasnya BPKP. BPK itu periode 2015 sampai 2017 audit BPK. Ya, artinya dalam periode Pak Tom menjabat sudah diaudit oleh BPK dan tidak diketemukan kerugian negara. Ya, dalam audit ini dijelaskan ada kesalahan administrasi oleh dirjennya dan direkturnya dan minta diambilkan tindakan. Tapi tidak ada tentang kerugian negara dan tidak ada kesalahannya Pak Tom Lembong dalam persoalan ini. Ini audit BPK yang resmi. Sehingga kalau ini diulang lagi nggak bisa. Dan kalau dikalahkan dengan BPKP nggak bisa juga. Tetapi yang menarik tadi audit BPKP juga belum. Baru tadi ada penugasan-penugasan kepada BPKP. Lalu yang kaitan dengan expose. Jadi tadi ditunjukkan ada kejaksaan melakukan expose. Di situ ditulis tentang kebijakan yang keliru. Nah ini kebijakan yang keliru. Jadi ini hati-hati nih buat menteri-menteri yang lain. Jangan sampai keliru mengambil kebijakan. Bisa pidana akibatnya. Karena ini kebijakan yang keliru. Jadi belum ada di situ dijelaskan tentang perbuatan melawan hukumnya apa, mens reanya apa dalam eksposisi tersebut. Ini juga hal yang menarik bagi kami. Artinya hanya bicara kebijakan. Ingat, kebijakan itu domainnya hukum administrasi negara, bukan domainnya hukum pidana. Ya, saya kira itu yang bisa kami dapat sampaikan. Ada tambahan dari Pak Dodi? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi dari bukti-bukti yang ada itu juga harus dicermati adanya inkonsistensi daripada tempus, karena tempus di situ disebutkan antara 2015 sampai dengan 2017, sedangkan di dalam pemeriksaan hanya dilakukan untuk tempus periode 2015 sampai dengan 2017. 2016, sedangkan penetapan tersangka adalah untuk tempus kurun waktu antara 2015 sampai dengan 2023. Nah ini juga merupakan hal yang formal, karena kalau memang tempus itu 2015 sampai 2023, tentunya juga dibutuhkan pemeriksaan alat-alat bukti meliputi pada tempus tersebut, yaitu 2015, artinya ada periode sebelum Pak Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Nah, ini merupakan sesuatu temuan dari alat bukti yang cukup signifikan. Nah, kemudian juga tadi menambah keterangan hasil audit BPK itu memang secara jelas dinyatakan bahwa terdapat kelalaian dari dirjen impor. Jadi di sini bisa dilihat dirjen perdagangan. Jadi ada kelalaian dan rekomendasi BPK hanya menyatakan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor yang lalai. Jadi nanti
di sini ada sesuatu yang penting, aspek formal mengenai bukti permulaan. Jadi mudah-mudahan ini nanti pengadilan akan memeriksa ya, untuk memberikan klarifikasi apakah bukti permulaan yang disampaikan terutama terkait dengan masalah kerugian negara yang merupakan unsur terpenting di dalam tindak pidana korupsi itu memang sudah ada bukti permulaan yang cukup yang disampaikan oleh jaksa sehubungan dengan adanya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan yang secara undang-undang diberikan kewenangan untuk menyatakan adanya suatu perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Jadi di audit BPK tidak ada satu kata pun yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum. Nah ini juga sesuatu temuan yang cukup penting di dalam sidang bukti ini. Terima kasih. Ini mungkin ada Bu Siska. Ini kan kali pertama Ibu maju sini. Ya saya hanya mau mengucapkan terima kasih dukungan semua dari penasihat hukum, dari hakim dan semuanya kami percayakan kepada Tuhan bahwa semua keadilan dan kebenaran akan terungkap. Dan saya tahu suami saya dan dia selalu hanya ingin mementingkan kebaikan dan juga untuk masyarakat luas. Karena dia itu benar-benar hanya mementingkan orang lain biasanya untuk kebaikan, tidak pernah terlalu banyak memikirkan diri sendiri, hanya untuk kebaikan. Dan saya percaya ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Tom. Beliau sehat-sehat saja dan seperti biasa dia disiplin ya. Jadi makanya saya tahu dia itu sangat disiplin, meticulous, rapi. Apapun yang dia tanda tangan, apapun yang dia itu selalu dibaca, ditulis dan semuanya rapi catatannya semuanya. Jadi kalau misalkan dia bilang ada bukti yang menyatakan luas aneh gitu buat saya, janggal gitu, karena dia itu benar-benar sangat meticulous, rapi dan semuanya teratur. Jadi di dalam tahanan pun beliau juga tetap disiplin menjaga kesehatan. Ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Tom ke keluarga. Oh iya, dia bilang ya jangan takut, Tuhan kan berada dan juga kita percayakan kepada penasihat hukum dan untuk dari hukum Indonesia karena kita tahu kebenaran. Bu, sebagai istri dan yang mengenal Pak Tom Lembong menghadapi perkara ini itu bagaimana? Ya kami sedih ya dan kaget gitu karena apa yang dia lakukan selama ini selalu hanya untuk kebaikan. Karena kita kan sudah dikatakan juga ya tidak perlu gitu dia melakukan tapi karena dia merasa ini buat kebaikan banyak orang dan kebaikan untuk Indonesia, dia selalu kedepankan itu, selalu dia kedepankan walaupun ya buat keluarga berat kan mesti berpisah dia di luar, dia mesti balik ke sini itu berat, tapi karena dia benar-benar dari dulu sebelum saya kenal dia juga baru kenal dia itu di BPPN sebelumnya semua yang dilakukan itu hanya untuk Indonesia karena dia hanya buat Terima kasih. Cukup. Terima kasih. Tadi kan ada beberapa bilang ada penyerahan testimoni dari Pak. Iya. Itu yang kertas ini. Iya betul. Kenapa tidak dibacakan Pak? Cuma diserahkan. Ya karena besok Pak Tom akan datang. Jadi kami pikir nggak perlu disampaikan, tapi antisipasi ini kita sudah siapkan. Jadi Ya? memang biar Pak Tom aja yang Biar Pak Tom yang menyampaikan besok. Ya? Bapak berarti besok Pak Tom hadir online. Kita tetap mengharapkan kehadiran secara fisik ya. Karena tadi kan hakim mempersilahkan jaksa dan sudah dikeluarkan penetapan untuk dihadirkan. Apakah jaksa mau menghadirkan secara online atau langsung hadir offline itu kembali ke jaksa. Tapi saya pikir memang tidak ada perlu yang ditutup-tutupin. Kan ini sidang terbuka untuk umum dan Pak Tom itu berhak untuk hadir menyampaikan keterangan. Jadi ya kita pertanyakan kenapa sih mesti dihalang-halangi kehadirannya. Jadi kami harapkan Pak Tom besok hadir fisik kalau bisa. Apa sih yang utama sekali yang akan disampaikan Pak? Ya kaitan dengan pada waktu beliau belum kami damping. Itu yang kita juga kemarin kejaksaan mengatakan bahwa Pak Tom udah setuju kok begini penasihat hukumnya udah setuju. Ya situasi pada waktu itu kan berbeda kan. Situasi pada waktu. Karena Pak Tom ini
belum pernah bermasalah dengan hukum, bahkan dengan ditilang polisi pun belum pernah. Jadi nggak ngerti dia permasalahan hukum ini baru pertama-tama kalinya dia diperiksa kaitan dengan hukum. Ya. Pak, terkait tadi persidangan tadi yang soal laporan BPK itu dari pihak temuan Bapak ya? Kalau BPK dari kami, yang kami tadi mengecek dari pihak mereka itu BPKP, ada nggak? Ada. Nah, kami tadi cek sampai selesai tadi tidak ada audit BPKP, tidak ada. Tapi itu dijadikan dasar seakan-akan ada kerugian negara. Tapi tadi bukti-bukti suratnya nggak ada audit BPKP itu. Nah itu dia pertanyaan kita. Nah makanya tadi agak tegang tadi masalah lihat bukti surat tadi, ya? Abang maksud tidak elok gitu ya? Iya ini kan sidangnya kan transparan. Dia bisa lihat punya semua bukti kita, kok kita nggak bisa lihat bukti dia? Kan aneh jadinya. Kayak ada ditutup-tutupin gitu ya. Berapa penting sih Bang laporan BPKP itu kan dari pihak temuan? Ya jadi kan mereka mendalilkan bahwa ada kerugian negara di situ kan. Nah kerugian negara itu dasarnya pakai apa? Gitu kan nggak bisa tebak-tebakan. Nah menurut mereka dalam sidang sebelumnya bahwa sudah ada audit BPKP, ya kan? Kita cek tidak ada audit BPKP itu. Bahkan kami sudah lebih punya duluan BPK yang lebih di atasnya, tidak mengatakan ada kerugian negara. Ya kira gitu ya. Paham ya? Oke. Terima kasih ya. Thank you.